Baik, selamat pagi, siang, sore teman-teman dan Bapak sekalian. Kami akan menjelaskan tentang mendeteksi COVID menggunakan X-ray image menggunakan machine learning. Eh, jadi abstraknya kita akan mendeteksi penyakit yang sedang menjadi pandemi sekarang. Biasanya itu deteksinya itu menggunakan RT-PCR. Nah, akan tetapi RT-PCR itu menggunakan waktunya lama dan juga biasanya rendah. Nah, jadinya tujuan kita itu untuk mencoba alternatif lain menggunakan machine learning sebagai alternatif alternatif untuk mendeteksi penyakit COVID-19 atau normal. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang memiliki semantik dinamis. Python sendiri memiliki karakteristik yaitu struktur data bawaan tingkat tinggi dan pengetikan juga pengikatan yang membuatnya sangat menarik untuk mengembangkan aplikasi secara cepat dan juga digunakan sebagai bahasa script atau perekat untuk menghubungkan komponen yang udah ada. Nah, sintaks Python sendiri itu sederhana dan mudah dipelajari dan lebih menekankan pada keterbacaan dan karena itu mengurangi biaya pemeliharaan program. Python mendukung modul dan paket yang mendorong modularitas program dan penggunaan kembali kode. Kelebihan Python lainnya yaitu Python Translator dan pustaka standar yang luas tersedia baik dalam bentuk web atau biner tanpa biaya untuk semua platform utama dan dapat didistribusikan secara bebas. Machine learning sendiri adalah aplikasi kecerdasan buatan atau AI yang menyediakan sistem yang memiliki kemampuan untuk belajar dan berkembang secara otomatis dari pengalaman tanpa diprogram secara eksplisit. Machine learning berfokus pada pengembangan program komputer yang dapat mengakses data dan menggunakannya untuk mengembangkannya sendiri. Proses dari pembelajarannya diawali dengan observasi ataupun data guna mencari pola dalam data dan mengambil keputusan yang lebih baik di masa depannya berdasarkan contoh yang udah ada. Nah, tujuan utamanya itu memungkinkan komputer belajar secara otomatis tanpa campur tangan manusia atau bantuan dan pemberian tindakan yang sesuai. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 merupakan suatu penyakit baru yang pertama kali dideteksi pada 2019, tepatnya pada bulan Desember. Nah, penyakit ini sekarang telah menyebar ke seluruh bagian dunia dan sudah dianggap sebagai suatu pandemi. COVID-19 ini disebabkan oleh virus yang diberi nama SARS-CoV-2. Nah, dan virus ini itu tergolong ke dalam famili coronavirus. Gejala dari penyakit ini sangat bervariasi sehingga menyulitkan dalam pendeteksian penyakitnya. Standar umum yang biasa digunakan itu menggunakan RT-PCR. Namun, si RT-PCR ini memakan waktu lama dan pada beberapa studi baru itu mulai muncul kalau hasil dari pencitraan radiografi itu memiliki sensitivitas dan akurasi yang lebih tinggi sehingga banyak negara-negara yang mulai beralih ke radiografi sebagai standar emas dalam pendeteksian COVID-19 ini. Laporan yang kami buat ini bertujuan untuk menunjukkan pengimplementasian teknologi machine learning atau AI dengan bahasa pemrograman Python untuk pendeteksian COVID-19 menggunakan X-ray. Oke, perkenalkan nama saya Hedi Rizal. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang metodologi yang ada di simulasi. Nah, langsung saja saya jelaskan tentang flowchart-nya. Pertama, seandainya kita mempunyai data misalnya hasil X-ray pasien normal dan X-ray penderita COVID. Nah, dimasukkan ke dalam program Python. Nah, di dalam Python itu ada beberapa modul yang kita pakai. Salah satunya ada skiplearn untuk predictive data analysis. Kemudian ada matplotlib untuk menerjemahkan ke grafik. Terus ada OpenCV untuk menerjemahkan gambar pada dataset yang udah kita masukkan datanya tadi. Kemudian data gambar tadi itu dinormalisasikan ke ukuran 224 x 224 pixel. Lalu dari data tersebut dikonversikan ke data array dengan intensitas 0 sampai 1 yang dilakukan dengan fungsi numvi. Nah, kemudian kita membagi data tersebut menjadi dua.
80% untuk training dan 20% untuk testing. Nah, untuk memastikan data tergeneralisasi, data-data tersebut secara acak dirotasi derajat kemiringannya sebesar 15 derajat searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Nah, kemudian ada sebuah fungsi yang fungsi atau modul VGGNet untuk membuat data acuan atau pre-trained. Nah, kemudian setelah itu sudah dilakukan, baru dikomputasi oleh keras, TensorFlow, dan deep learning. Nah, itu akan terus berulang. Jadi, metodologi secara singkatnya, ada sebuah gambar masuk ke dalam program, dikomputasi, di data dulu, bagaimana strukturnya dan segala macam. Nah, akan dibandingkan kepada data tersebut akan pada acuan pada sebelumnya. Karena kita udah pre-trained tadi data grafik atau gambar yang normal. Nah, nanti akan dibandingkan mana perbedaannya. Nah, itu akan menjadi data training terus. Itu akan berulang-ulang terus untuk machine learning dari Python ini, dari program ini. Ya, sekian. Baik, selamat pagi, selamat siang teman-teman dan Pak Bastari sekalian. Sekarang saya akan menjelaskan tentang simulasi dari code Python Train COVID untuk mendeteksi COVID di suatu MRI atau hasil dari X-ray. Nah, ini kita bisa lihat, jadi komennya itu yang awalnya itu komennya ditulis di terminal Python train covid19.py, kemudian di set ke arah dataset, ke folder dataset. Nah, kemudian dia akan bersiap-siap. Ini sudah saya run, kemudian enter. Kemudian dia akan meloading images. Ini dia persiapkan dulu semuanya. Nah, untuk yang sekarang kita sedang berada di tengah-tengah training model. Jadi training modelnya akan berjalan selama 25 epoch. Setiap epochnya ada 5 kali gitu. Jadi kita bisa tunggu. Nah, setelah kita kita menunggu ini, nanti hasilnya akan ada seperti yang di atas ini. Nah, ini kan hasilnya sudah kurang lebih nanti yang hasil yang run yang sekarang hasilnya kurang lebih sama dengan yang saya run sebelumnya. Di mana bisa dilihat epochnya ini dari 1 sampai 25. Dari yang kiri loss-nya itu semakin berkurang. Dari awalnya loss-nya 0,8 dia berkurang sampai 0,4, sedangkan akurasinya itu terus meningkat sampai akhir bisa menyentuh angka 1. Nah, loss-nya lagi valuasinya itu evaluate-nya berkurang sampai 0,4 yang tadinya itu bisa mencapai angka 0,7. Nah, akurasinya itu meningkat terus sampai di akhir dia menyentuh angka 1. Nah, kemudian akan keluar confusion matrix seperti ini, yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya di bagian analisis, dan dia akan keluar sensitivity, specificity, dan juga saving COVID model yang telah dibuat. Nah, kurang lebih seperti itu untuk run code-nya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis hasil simulasi. Nah, sebelum melakukan simulasi, terlebih dahulu dilakukan training model sebanyak 25 kali menggunakan 25 dataset COVID-19 dan 25 dataset normal, dan didapatkan loss, akurasi, validation loss, dan validation akurasi. Akurasi dan loss ini didapatkan dari training set, sedangkan validation akurasi dan validation loss didapatkan dari validation set. Nah, model menunjukkan nilai validation akurasinya itu sebesar 100% atau nilainya itu 1. Ini berarti model akan bekerja dengan tingkat akurasi 100% untuk data baru atau percobaan berikutnya. Nah, begitu pula dengan validation loss. Semakin kecil nilai validation loss, maka semakin bagus hasil percobaan.
Kemudian ada nilai precision. Nilai precision ini adalah tingkat akurasi model dilihat dari data predicted positifnya atau false positif dan true positif. Nah, precision ini digunakan apabila tingkat false positifnya itu tinggi dan dari model didapatkan precision senilai 1 untuk pasien COVID-19 dan untuk pasien normal yang diperoleh dengan rumus true positif dibagi dengan true positif ditambah false positif. Yang berikutnya ada recall. Recall ini mirip dengan precision, tapi recall ini melihat data dari aktual positifnya, yaitu false negatif dan true positif. Nah, recall digunakan apabila tingkat false negatifnya itu tinggi, dan dari model nilai recall-nya itu 1 untuk pasien COVID-19 dan normal, yang didapatkan dengan rumus true positif dibagi dengan true positif ditambah false negatif. Berikutnya ada F1 score yang digunakan untuk melihat keseimbangan antara nilai precision dan recall-nya. Nah, F1 score ini juga digunakan apabila distribusi data tidak merata atau nilai aktual negatifnya itu tinggi. Dan dari model, nilai F1 score-nya itu adalah 1. Yang didapatkan dengan rumus 2 dikali presisi dikali recall dibagi dengan presisi ditambah recall. Yang terakhir ada support yang merupakan jumlah dari data positif dan negatif. Dari modelnya itu, nilai positifnya ini didapatkan dengan rumus true positif ditambah false positif, yaitu 5 ditambah 0 sama dengan 5. Begitu pula dengan data negatifnya. Setelah melakukan training model, dilakukan simulasi percobaan dengan 10 sampel, yaitu 5 sampel positif dan 5 sampel negatif. Simulasi ini dibuat dalam bentuk confusion matrix untuk mengklasifikasikan hasil seperti yang terlihat pada PPT, yaitu yang 5, 0, 0, 5. Nah, hasil yang didapatkan itu maksudnya 5 true positif atau penderita COVID-19 dan 5 true negatif atau pasien normal, serta 0 false positif dan 0 false negatif. Nah, hal ini dapat terjadi karena nilai akurasi, sensitivity, dan specificity-nya itu 1 atau 100%, sehingga hasil yang didapatkan itu akurat dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan sampel. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk mencari akurasi, sensitivity, dan specificity. Selanjutnya, kita akan coba mendiskusikan alasan penggunaan machine learning dalam pendeteksian COVID-19 ini. Sebelumnya, machine learning ini sendiri adalah teknik analisa data yang mengajarkan komputer untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa ada arahan manusia, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang. Dan ada beberapa keuntungan yang ditawarkan ketika menggunakan machine learning. Yang pertama itu adalah kita bisa mengidentifikasi tren dan pola dengan mudah. Jadi si machine learning ini dapat meninjau data dalam jumlah besar dan menemukan tren dan pola tertentu yang sulit terlihat oleh manusia. Terus yang kedua itu adalah automation. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, machine learning tidak perlu diprogram setiap saat. Hal ini berarti memberi mesin kemampuan untuk belajar dan memungkinkan mereka membuat prediksi dan juga meningkatkan algoritma mereka sendiri. Yang ketiga itu adalah continuous improvement. Nah, jadi saat algoritma machine learning mendapatkan pengalaman, akurasi dan efisiensinya juga terus meningkat. Ini memungkinkan sistem membuat keputusan yang lebih baik lagi. Yang keempat itu adalah dapat menangani multidimensional dan multivarietas data. Jadi si machine learning ini bagus dalam menangani data yang multidimensi dan multivariasi, dan mereka dapat melakukannya dalam lingkungan yang dinamis dan tidak pasti. Nah, hal ini sangat sesuai dengan permasalahan pada percobaan pendeteksi COVID-19 ini. Namun, di balik keuntungannya tadi, itu ada kerugian dan juga tantangan dari penggunaan machine learning ini. Yang pertama itu adalah membutuhkan kumpulan data yang besar.
Ya, jadi kalau kita ingin mendeteksi machine learning, itu kita harus menyiapkan data yang besar dulu untuk nanti buat melatih si mesinnya itu. Terus yang kedua itu adalah error yang dihasilkan juga relatif tinggi. Karena kan mesin learning ini bersifat otonom tetapi sangat rentan terhadap kesalahan. Terus misalkan ketika kita melatih algoritma dengan kumpulan data yang kecil, maka hasilnya nanti akan tidak relevan dengan tujuannya. Terus yang ketiga itu adalah tantangan besar dalam interpretasi hasil. Jadi kemampuan untuk menafsirkan hasil yang dihasilkan oleh algoritma secara akurat ini harus kita kerjakan dengan hati-hati sehingga nanti bisa tercapai tujuan utamanya. Selanjutnya, alasan kami memilih Python dibandingkan dengan MATLAB karena Python itu memiliki beberapa keuntungan dalam hal machine learning. Nah, si Python ini memiliki akses ke banyak libraries dan paket untuk model pembelajaran klasikal dan modern. Akses yang ada pada Python ini lebih banyak dibandingkan dengan MATLAB. Dan sebagian besar orang itu menggunakan Python dalam hal pekerjaan atau dalam membuat deep learning, sehingga banyak referensi yang tersedia. Seperti yang pada saat ini kita pakai, yaitu adalah TensorFlow dan Keras. Nah, dengan adanya referensi ini memudahkan kita untuk mendesain suatu machine learning. Itulah alasan kenapa kami menggunakan Python. Jadi penggunaan machine learning dengan bahasa pemrograman Python pada X-ray dapat membantu dalam proses identifikasi COVID-19. Pengimplementasian machine learning ini memudahkan dalam proses identifikasi tren dan pola, automasi, lalu mengadakan continuous improvement, dan membantu dalam menangani data multidimensional dan multivariety. Namun penggunaan machine learning ini tidak sepenuhnya omnipotent, sehingga juga terdapat kekurangan dan tantangan misalnya dalam akuisisi data, interpretasi hasil, dan memiliki high error susceptibility. Berdasarkan percobaan yang kami lakukan, diperoleh nilai precision, nilai recall, dan nilai FI score sebesar 1.00 dalam dataset COVID dan normal, serta juga diperoleh nilai support sebesar 5 dalam kedua dataset tadi. Kemudian diperoleh nilai sensitivitas sebesar 1.0000 dan spesifisitas sebesar 1.0000 juga.